kalau nawar ibu ya? Iya, makanya saya bilang tadi ibu. Umumnya yang di klien saya tuh kalau yang nawar ibu. Hai semuanya, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Saya Fandi. Pernah nggak sih kalian tuh mengalami di masa-masa bisnis itu stuck? Apapun udah dicoba tapi tidak ada hasil. Nah, kalau kalian semua sedang berada di masa-masa tersebut, stay tune karena hari ini kita mengundang narasumber yang sudah mengalami hal tersebut dan mengalami kemenangan. Kuncinya di mana? Kita dengerin bareng-bareng ya. Setelah yang satu ini dari Ko Fandi. Oke, jadi pada hari ini saya tergerak untuk membawakan satu ayat aja dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, di sini Paulus ingin menjelaskan kepada kita, mungkin Paulus juga menjelaskan banyak hal, oleh karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Jadi terkadang kita ini dengan segala hektiknya kerjaan kita, bisnis kita, karir kita, itu kadang kita berpikir apakah masih ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan. Dan bagi Paulus penekatannya adalah selama masih ada kesempatan bagi akan selalu akan ada kesempatan bagi kita. Nah, kesempatan ini harus kita pakai untuk sebaik-baiknya, dan kesempatan ini bukan kesempatan untuk me time gitu ya, untuk mental health dan sebagainya, tetapi justru Paulus ingin mengajak kita untuk memikirkan untuk orang lain gitu ya. Jadi selama masih ada kesempatan bagi kita, jangan pakai itu untuk diri sendiri, tapi marilah kita berbuat baik kepada semua orang gitu. Jadi Paulus ingin kita melakukan tidak pilih-pilih gitu ya sebenarnya kepada semua orang terlebih dahulu. Tetapi Paulus juga realistis gitu ya. Kadang kita berusaha berbuat baik kepada semua orang, tapi tentunya bagaimanapun ada prioritas. Gitu. Siapa yang harus kita tolong terlebih dahulu misalnya. Nah, di sini Paulus menambahkan juga, memang fokus kita adalah ke semua orang. Nah, tapi di sini juga gimana alangkah lebih baiknya prioritas terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, bagi saya mikirnya seperti ini, tetap fokusnya pada semua orang, tetapi sebagai sesuatu action yang benar-benar, sesuatu tindakan yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang, khususnya kita memang memprioritaskan kawan-kawan seiman dulu, tetapi memang fokusnya kembali lagi bagi saya ke semua orang. Seperti itu. Nah, ke semua orang seperti apa? Ya semua orang, termasuk dari customer kita, termasuk supplier kita, partner kerja kita, bawahan kita. Itu bagaimana cara kita membawa diri sebagai anak-anak Tuhan, itu yang sangat-sangat penting. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, juga dalam bisnis, pekerjaan, dan karir kita. Biarlah menjadi berkat ya. Thank you. Tuhan. Nah, firman ini berkaitan dengan nanti apa yang di-sharingkan narasumber kita hari ini. Oke, kita langsung cus aja ke narasumbernya. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Dedek Sutanto. Saya ibadah di GMS Tangerang. Saya melayani di pengembalaan di CG Senior. Oh, sebagai apa nih Pak? Sebagai CGL. Wah, ini buat kita semuanya harus semangat ya. Nanti pada saat senior juga masih semangat jadi CGL ini. Nah, sebagai pekerjaannya Pak? Nah, saya saat ini punya perusahaan di dalam bidang interior, ada design and build. Jadi sejak tahun 1990 perusahaan ini berdiri, sampai sekarang masih eksis. Jadi kita punya perusahaan sampai tahun ini kurang lebih 33 tahun. Perusahaan kami, ini perusahaan yang dimana berdiri awalnya ini, pertama sekali kita punya rencana untuk produksi ini adalah karena waktu itu memang kita mau merit ya. Kita membutuhkan untuk interior. Untuk isi rumahnya nih. Untuk isi rumah. Oke. Tapi singkat cerita, Tuhan kasih jalan pertama sekali untuk usaha ini. Tahu-tahu ada yang kenalin saya, dan akhirnya saya pakai dia salah satu yang bisa memproduksi. Tapi dari situ saya belajar dan terus bertumbuh, akhirnya jadilah satu perusahaan. Oh, Pak Dede ini posisinya yang mendesain? Kebetulan saya latar belakang memang bukan desainer, tapi saya punya taste, memang selalu punya sesuatu barang-barang yang suka yang bagus. Jadi saya punya karakter selalu untuk desain apapun
dari mulai fashion ataupun mulai dari interior, selalu pengen yang menarik gitu, yang bagus. Oke, background pendidikannya di apa nih? Nah, background pendidikan saya latar belakang adalah sekolah, pernah ambil struktur sipil. Jadi untuk jembatan, khusus jembatan sipil. Tapi itu pun tidak selesai, ya dikarenakan mungkin karena pengen cepat untuk kerja. Oke. Setelah itu langsung terjun ke dunia ini? Ya, setelah itu memang dibawa dalam perjalanan setelah kuliah itu selesai. Ya awal-awalnya memang kita tidak dalam perusahaan interior. Tapi setelah dalam perjalanan itu beberapa tahun kita ada bikin semacam interior juga, yaitu zaman dulu tuh bikin semacam lemari-lemari yang dari plastik gitu ya. Lemari dari plastik? Ya, zaman-zaman dulu tuh ada lemari yang bisa untuk anak-anak kos-kosan. Tapi singkat cerita ya akhirnya kita dikasih tahun 1990, dikasih Tuhan yaitu berkat untuk dapat usaha interior ini. Umur berapa waktu itu, Pak? Saya umur 31. Oh, tahun 90 itu ya? 31. I see. Terus expand sampai sekarang. Expand, tapi dalam perjalanan itu pun tidak seperti yang kita bayangkan pengen cepat ya. Jadi dalam jangkauan 13 tahun ini, dari tahun 1990 sampai tahun 2003, itu perusahaan sulit untuk bertumbuh atau growing. Dari 90 sampai? 2003. Oh, 2003. Oke. Ya, berarti 13 tahun toh. Itu sulit sekali untuk growing ya. Karena Krismon itu Pak ya? Sebenarnya kami tidak ada masalah dengan Krismon ya sebenarnya. Tapi masalahnya ya Tuhan izinkan sesuatu. Karena di tahun 2003 dengan 13 tahun begitu sudah punya pengalaman dalam pekerjaan. Tahun 2003 itu seperti stuck. Tidak ada pekerjaan satupun, tidak ada order. Nah, saya pikir biasa kalau telat kan umum ya, kalau kerja jasa. Ternyata saya tunggu sampai 6 bulan, kok nggak masuk sedikit pun pekerjaannya. Tidak ada orderan selama Tidak ada 6 bulan. satupun, dikit pun tidak ada 6 bulan. Padahal bangun bisnisnya udah 13 tahun. 13 tahun, berarti ada something saya bilang. Iya. Nah, terus saya bertanya, Tuhan apa sih? Kenapa? Saya takutnya ada. Apakah ada dosa, pikirnya, atau sesuatu. Tapi aku bilang nggak ada. Cuma Tuhan bilang, taat dan setia. 2 kata itu saya dapat. Oke, saya jalan lagi, tunggu. Ya keseharian hanya bisa untuk melayani atau ke kantor sebentar. Tapi dalam 1 tahun, pas 1 tahun, saya tanya lagi. Karena dalam 1 tahun itu tidak ada income sedikit pun. Loh, Pak Denny ini waktu di awal-awal membangun, itu pasti ada masa-masa berjaya dulu? Ada. Oke. Karena klien pun 13 tahun sudah ada. Iya, makanya. Tapi di dalam itu perjalanan sampai 1,5 tahun. Tadinya dalam 1 tahun itu saya pikir sudah cukup apa saya ganti aja perusahaannya. Nggak usah interior lagi saya pikir. Tapi Tuhan hanya jawab lagi, taat dan setia. Setelah melewati 13 tahun itu ya? Enggak, setelah 1 tahun tidak ada kerjaan itu. Oke. Nah, suruh taat dan setia. Akhirnya saya mulai diam terus. Akhirnya menunggu waktunya Tuhan. Nah, tapi Tuhan minus ya Pak ya? Mantap makan tabungan gitu. Tabungan dalam 1 tahun sudah habis sebenarnya, tapi udah tidak ada. Cukup bleeding, cukup hampir merugi semua. Karena perusahaan pasti merugi. Karyawan mulai banyak yang resign, otomatis. Nah, jadi singkat cerita 1,5 tahun, di 2005 Januari, ada satu klien telepon saya, Jadi dia untuk minta ada satu project untuk tolong bisa dikerjakan. Saya bilang siap, saya bilang bisa. Akhirnya Januari awal itu saya ketemu dia dan mulai dia discuss segala macam. Singkat cerita dia begitu cepatnya dia kasih SPK sama project. Dan saya mulai merenung. Kenapa Tuhan kok 1,5 tahun saya baru dikasih? Seperti orang yang keluar dari gurun pasir yang begitu hausnya, keluar tuh begitu hausnya pasti. Karena 1,5 tahun nggak ada income sama sekali. Tidak ada sedikit pun. Tapi cuman Tuhan bilang taat dan setia. Akhirnya saya mulai bekerja, melayani itu, dan Tuhan kasih rema dalam hidup saya. Ternyata Tuhan rubah semua selama 1,5 tahun itu. Mindset
cara berpikir saya. Di situ saya dapat tahu bahwa Tuhan tuh mau kita pertama memang taat dan setia. Tapi di samping itu juga harus melayani. Kamu jangan jadi kayak bos, Tuhan bilang. Jadi ini konteks melayani bukan melayani di gereja, bukan. tapi maksudnya kita melayani di marketplace, di dalam hati, mau melayani gitu ya. Betul. Mau serve sama orang yang customer, dengan melayani dengan hati yang tulus, yang baik, tidak cari muka, tapi semuanya tepat. Apa yang saya kerjakan mulai di situ dalam tahun 2005 awal itu mulai kami melayani terus semua pekerjaan dengan tim semua. Tapi puji Tuhan dari situ ternyata baru ada grow dalam perusahaan itu. Sebelumnya selama 13 tahun banyak masalah. Ada mungkin sisa pembayaran tidak dibayar, banyak masalah sekali. Tapi setelah dari 2005 sampai sekarang itu luar biasa. Bahkan terus naik perusahaan itu dan bertumbuh. Pak Dede ingin tahu gimana sih mindsetnya Pak Dede? Tadi kan bilang nih selama 1,5 tahun tuh Tuhan ubah. Iya. Pingin tahu nih mindsetnya Pak Dede sebelum dimasukkan padang gurun sama Tuhan gitu ya. Dimurnikan. Sebenarnya itu tuh sebelumnya gimana, terus setelah before after ya. Iya, before after itu mindset seperti apa? Itu tuh sama seperti kita dimurnikan sebenarnya waktu itu tuh prinsipnya tuh. Dimurnikan otomatis didetok semua kan ya. Didetok dalam cara pikiran saya, hati saya, ketaatan saya, semua didetok sebenarnya. Jadi cuman bukan melayani aja kan. Didetok semua 1,5 tahun. Tapi lepas dari detok itu, waktu itu saya punya pikiran karena prinsipnya dulu cuman apa? Dapat uang aja. Nggak terserah mau Anda yang belinya bagaimana, penting dapat uang. Money oriented. Ya, money oriented. Itu kan bahaya. Bisa lama-lama kemamon nanti lama-lama. Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau. Jadi Tuhan mau Anda melayani. Bukan. Jadi nomor satu bukan uangnya dulu, bukan untungnya. Saya percaya kalau kerja apapun pasti ada untung kan ya. Tapi nomor satu Tuhan mau saya untuk melayani. Pikiran saya diubahkan selama 1,5 tahun itu. Memang masuk padang gurun 1,5 tahun. Maka itu tadi hausnya 2 macam. Haus akan firman dan haus akan secara kebutuhan. Karena 1,5 tahun tidak ada income sama sekali. Nah, puji Tuhan dengan dirubahnya cara berpikir itu, saya merubah pikiran-pikiran itu. Saya setiap kerja itu nomor satu diprioritaskan pekerjaan dulu, bukan untungnya. Tapi secara hitungan pasti ada untung. Semua perusahaan pasti ada hitungan, ada untung. Tapi nomor satu selalu bukan untungnya dulu, layani dulu orang. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita punya klien satu pun semua bukan menjadi klien biasa, menjadi persahabatan. Hampir rata-rata kita punya klien itu dan istilahnya jadi partner. Karena partner apa? Waktu dia punya rumah baru, dia call kembali saya. Telepon lagi saya untuk repeat order lagi. Semua rata-rata hampir semua. Karena apa? Itu sifatnya kita punya hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan dengan taat dan setia, tapi bisa melayani juga. Melayani arti di dalam bisnis ya. Pak Dede bagaimana mentransferkan mindset yang Pak Dede udah dapat ke tim? Karena ini kan nggak bisa, kan kerjaan nggak mungkin one man show. Karena kan pekerjaan seperti ini kan pasti ada anak buah tim yang melayani, kan nggak mungkin Pak Dede semua kan. Betul. Gimana mentransfernya Pak? Saya satu hal, saya punya planning tuh begini. Karena selalu bahwa karyawan itu adalah domba saya. Saya adalah gembalanya di dalam perusahaan. Selalu saya harus perhatikan, bahkan orang sakit anaknya saya yang harus urus. Apalagi zaman COVID itu semua saya pelihara, kasih vitamin, kasih obat, bukan cuma vitamin asal. Sampai ada yang masuk rumah sakit saya bereskan. Ada yang orang mau nikah saya nikahkan. Ada anak yang mau sekolah saya sekolahkan. Jadi prinsip saya di dalam perusahaan itu, saya gembala. Saya harus pemimpin yang bisa menjadi terang buat mereka. Karena mayoritas mereka kan orang sebelah. Sebelah. Satu pun sekarang ada anak Tuhan satu. Semuanya rata dari staf kita ada 8 orang. Terus semua karyawan itu orang sebelah. Tapi mereka tahu kejujuran saya. Contoh nih, ada satu contoh ini yang sangat bagus nih. Ada kalau nanya pabrik kan pakai listrik besar kali ya Pak ya. Ada orang PLN datang, Pak ini sama staf saya nih, kepercayaan saya. Pak ini bisa nggak
saya aturin, katanya mau nggak diaturin supaya jangan terlalu besar. Seorang saya bilang, besar apanya? Biayanya. Orang saya langsung begini, bos saya nggak bakalan mau, Pak. Dia karena tahu, udah ngerti semua prinsip-prinsip kebenaran firman itu saya terapkan semua. Kalau janji material pakai A, saya akan A. Tidak pernah saya berani untuk merubah. Itu ya komitmen kita. Melayani termasuk salah satu itu ya. Itu tuh melayani untuk customer kita. Itu yang saya lakukan. Jadi saya lihat bagaimana Pak Dede mentransfer hatinya ke anak buahnya dengan tindakan. Apa yang dilakukan akhirnya anak buahnya juga, oh ini yang dilakukan. Mungkin itu juga akhirnya dia lakukan ke setiap customernya yang mereka hadapi. Akhirnya jadi budaya dalam perusahaan ini. Seperti itu. Dan saya tidak takut kalau ada yang ambil karyawan atau staf, karena mereka tidak mau semua. Makanya karyawan saya agak kelamaan semua kerja di saya. Di atas 10 tahun, ada yang 25 tahun. Turnovernya termasuk staf-staf kantor tuh semua yang mereka yang desainer apa semua orang-orang senior semua. Tapi memang ada regenerasi tambah karena kan pasti ada perubahan ya. Cuman itulah yang jadi beban. Aduh, saya bilang kok jadi kelamaan ya di perusahaan kita karena mereka sudah kerasan. Maka itu ada satu komitmen kan gini, ada orang kerja nih tanyakan, kamu kerja di A nih kok lama gini, kerasan atau kebutuhan atau kepepet? Nah kalau kepepet paling bahaya bener. Iya. Kerjanya nggak bakal maksimal. Tapi kalau dia memang merasa nyaman, itu yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi saya suka tanya, kamu kenapa nggak pindah-pindah? Karena kelamaan kan. Pak aku udah cocok. Ya udah, terima kasih aku bilang. Pak, kembali ke customer tadi ya, maksudnya kan customer yang repeat order akhirnya jadi sahabat gitu kan. Nah, bagaimanapun ini kan bisnis ya. Gimana caranya ngadepin customer yang memang sangat-sangat price sensitif gitu ya. Benar-benar harga kita ditawar habis, apalagi saya kan dulu juga arsitek juga ya. Jadi maksudnya orang di luar sana atau penghargaan konsumen terhadap jasa itu kan sangat-sangat minim gitu. Kalau bisa desain gratis malah desain gratis gitu ya. Terus kalau tinggal desain gratis tinggal bahan atau jasanya kan. Nah, barang jasanya ini juga ditawar habis. Karena gitu. ada juga di luar sana yang nawarin jasa gratis loh, ya kan free design gitu. Nah, kalau menghadapi customer seperti itu gimana, Pak? Jadi kita juga ada trik-trik di dalam company. Kita kan ada bayar desain and build kan. Nah, kita dari awal sudah bilang, kita ada desain, tapi wah Pak, saya punya desain udah komplit dari arsitek kan suka gitu kan. Oke, nggak apa-apa saya bilang. Jadi tinggal build-nya aja. Oke, saya kasih lihat, saya lihat ini dia punya desainnya. Kalau cocok, kalau kurang saya biasa ada revisi sedikit. Tapi setelah itu akhirnya waktu dia masukkan, sebelum saya bilang saya akan draft dulu estimasi budget supaya orang jangan kecewa. Ekspektasi orang beda-beda. Karena nilai-nilai di interior itu sama kayak fashion kan. Ada yang nilainya seberapa, ada yang tinggi banget. Nah saya bilang, oke, saya kasih budget. Dengan kasih budget itu dia, oke, cocok. Nah, dengan kecocokan itu dia langsung dia kasih down payment. Sebelum ada kontrak. Down payment untuk tanda jadi. Nah itu sistem kita. Jadi ada juga yang memang desain ya. Aku pengen desain dari Bapak. Kalau desain dari Bapak, Pak Dede pasti build-nya juga bikinnya juga dari Pak Dede katanya. Oke, nah, desain kita kasih biaya untuk desain kan. Nah, dengan biaya desain sekian, dengan cocok, dia bayar desain, kita bikin. Nah, kontraknya 2 kali, kontrak desain dan kontrak build. Nah kalau tadi Pak, nawar abis itu gimana Pak caranya? Kalau nawar kita yang penting jangan bohong. Kalau orang dagang bilang kan, aduh modal juga nggak cukup. Nah, itu yang paling nggak boleh, hati-hati itu. Dalam anak Tuhan nggak boleh. Saya hanya bilang, ada sekali waktu juga tender untuk Singapura waktu itu. Kita bikin kantor di Singapura. Dia bilang, ini terlalu mahal. Saya bilang hanya begini, itu kita punya rate harga standar perusahaan kita. Sudah begitu aja. Dia lihat ternyata lebih murah kita, akhirnya dia ambil. Puji Tuhan. Ada juga yang nawar, memang yang nawar, biasa kan orang namanya beli ya minta nawar. Tapi saya bilang, Bu,
saya kasih bonus. Ada bonus. Namanya orang bisnis itu harus ada flexibility lah. Jangan kayak supermarket loh ya. Kalau nawar ibu ya. Iya, Kalau makanya nggak saya bilang nawar, tadi ibu. Umumnya yang di klien saya tuh kalau yang nawar ibu. Nggak tahu, bapak tuh ikut aja. Nah, tapi at least saya bilang oke gini Bu. Saya bilang saya kasih bonus aja ya. Karena kita nggak mau nawar kayak harganya main harga gitu, nggak suka. Aku juga nggak suka main harga sih. Jadi ya udah aku bilang kasih bonus barang. Contohnya barang apa yang dia perlu ya. Sama aja kan dia harus beli. Komentari ya. Iya, komentari. Semua hari oke semua. Itu udah kita standar kita. Saya suka sekali kata-katanya Pak Dede. Ini standar perusahaan kita gitu ya. Ya memang kelasnya di situ. Kalau misalnya nggak cocok harganya ya mungkin belum jodoh. Iya, iya. Karena levelnya banyak. Yang lebih murah dari saya banyak. Yang lebih mahal juga banyak. Nah, kita harus tahu segmen kita itu aja. Jadi ibu-ibunya diperhatikan, ibu-ibu. Karena yang sering nawar ibu-ibu. Kan jauh lebih pengalaman Pak. Ibu yang sering ke pasar. Ya gitu kan. betul. Jadi udah terlatih betul, gitu. Betul Bu. Tapi memang itu penting juga ya untuk kita ini mengetahui nggak semuanya tuh memang bisa ditawar seperti di pasar. Tidak semua hal tuh bisa demikian. Gitu. Kita semoga yang dengerin gitu ya, jangan disamakan gitu ya. Tidak bisa semuanya disamakan sama belanja di pasar. Tapi ini jadi encourage juga bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang gitu ya, bahwa terkadang kalau memang ketemu customer yang pertama minta gratisan, kedua nawar habis, itu juga kita harus berani untuk menunjukkan kualitas kita seperti apa. Kalau nggak gitu ya kita akan selalu ditawar-tawar terus dan nggak habis-habis. Selama kualitasnya dipegang seperti yang Pak Dede bilang gitu, memang kelasnya di sini kualitas segitu, rate-nya segitu ya udah nggak bohong. Dari itu penting banget sih. Iya Pak. Nah kalau misalnya terjadi itu Pak, ini kan tadi kita ngomong di awal ya. Terus kalau di tengah-tengah terjadi ketidakcocokan gitu Pak, harapan saya seperti ini. Padahal walaupun Pak Dede udah siapin gambarnya udah siap, misalnya foto-fotonya atau 3D-nya. Maksudnya di cancel gitu langsung? Bukan di cancel tapi komplain. Komplain. Ini nggak sesuai dengan ekspektasi saya, dengan keterbatasan customer ya. Bagaimanapun kan ya itu karena kita udah ngerti gambar dan ngerti sudah bisa membayangkan ternyata mungkin customer bisa. Nah itu kira-kira pernah nggak Pak kejadian? Pernah aja, itu ada terjadi pasti. Ya. Namanya kita kan beli gambar ya awalnya, jadi bukan produk. Kalau produk kan kayak kita beli mobil, udah tahu ya. Kita kan enggak. Tapi waktu kita sebelum produk itu kita harus ada agreement dulu mengenai dari color scheme-nya, color scheme itu jadi konsep color-nya, materialnya, nggak boleh merubah, dari detail drawing-nya, hampir detail semua. Itu untuk minor, untuk lebih sedikit sekali untuk masalah. Tapi tetap ada namanya orang awam kan namanya awam, apalagi itu yang paling banyak ibu-ibu lagi. Maaf ya Bu ya, emang ibu-ibu, bapak tuh jarang, bapak tuh karena mungkin dia cari uang sibuk, capek, udahlah ibu aja bahkan. Karena dia bilang gini, bayangkan, karena yang tinggal kan lama ibu-ibu katanya, bapak kan di luar. Nah itu yang jadi saya hanya kasih pelan-pelan, saya jelaskan, Bu, kalau ibu pengen ekspektasi, pengen model kayak begini, konsepnya, efeknya akan begini-begini, harus jelas. Harus jelas. Tapi kalau sampai pernah mungkin terjadi sekali-kali gitu ya, aku tapi nggak suka Pak. Saya bilang walaupun dari gambar awal sudah ada, oke, ibu mau gimana? Mau di apa? Ini mau gini. Tapi dia totali 100% tidak pernah ada. Totali, aku nggak suka semua enggak. Cuman mungkin apanya, kayak kemarin ada satu nih contoh. Kita bikin satu kabinet yang tidak pakai pintu karena pikir untuk lebih manis untuk penampilan untuk kabinet itu. Dia bilang aku nggak mau karena debu katanya. Nah, jadi akhirnya kita minta pintu kan. Kita free charge, gratis. Oke, nggak apa-apa Bu. Kita itu namanya melayani kan kita juga. Jadi nggak cuman, waduh nanti untung aku ngurangin. Enggak. Aku ada prinsipnya. Oke, siap Bu, saya kasih. Nah itu aja. Jadi minim sekali sebenarnya sih. Jadi nggak ada yang frontal sekali 100% sampai. Tapi Pak Dede, gimana Bapak bisa membatasi antara ini free kan perusahaan tadi lagi-lagi ada hitungannya. Nah itu loh. Ada marginnya nggak Pak untuk memang suatu saat jadi gini, untuk free? Itulah yang namanya saya kadang-kadang orang tahu saya tuh nggak hitungan katanya orang dagang. Itu memang karakter saya memang. Jadi nggak hitungan. Nggak hitungan tuh memang ada
hitungan lah ya. Artinya ada margin yang saya harus siapkan untuk dapat di perusahaan. Tapi at least kalau saya bilang nilai-nilai yang nggak terlalu besar dan masih ke cover, udah kasih aja. Saya selalu kasih aja. Nah makanya itu mereka adalah salah satu banyak orang yang kalau pesan ke Pak Dede nggak pernah hitungan. Nah itu ya mungkin senangnya itu bonusnya. Jadi itu saya nggak pernah. Ya, jadi hal-hal seperti itu apakah bikin Bapak rugi, Pak? Kan pasti banyak perusahaan yang takut gitu. Saya enggak ya, saya pikir. Ternyata enggak ya Pak ya? Enggak, karena kita juga adalah secara hitungan bisnisnya ya. Hitungan bisnis ini berapa sih? Contoh kayak tadi saya bilang, kasih bonus. Anggap satu kabinet lah ya, kalau beli dia sekian puluh juta gitu ya. Tapi kalau kita bikin kan nggak segitu dong nilainya. Saya ngomong sama dia juga, jadi ini kan win-win ya, saya bilang. Ibu atau bapak kalau beli pasti mahal. Kalau saya bikin nggak full kan dengan nilai yang saya kasih. Nah itu yang namanya untuk sistem kita kasih bonus. Saya jelasin juga open kok. Tapi yang saya pelajari hari ini berarti kita kalau misalnya nawarin produk atau jasa, jangan hanya menangkan hati atau otak bapaknya aja, menangkan hati dan otak ibunya juga. Itu penting sekali. Menteri Keuangannya biasanya ibu. Nah, betul. Suami kepala keluarga, istri lehernya. Ya sih saya belajar kalau misalnya kita memberikan service tadi yang kata-kata nggak hitungan, kan banyak company itu kan pasti kan takut ya kalau wah di sembarang free nanti klien tambah melunjak lah apa perusahaan rugi gitu ya. Tapi saya belajar bahwa ternyata selama semua itu bisa ada hitungannya, it's okay, itu malah menjadi nilai plus gitu ya, sama seperti yang Pak Dede punya capnya ini nggak hitungan gitu, sehingga selama 33 tahun ini ya perusahaannya jadi branding dan akhirnya ya itu orang pasti balik lah, kan pasti lebih seneng sama nemu design and build yang nggak hitungan daripada yang hitungan. Tapi di samping itu juga harus tetap kerjaan tetap secara profesional. Iya, itu kuncinya. Itu kuncinya karena kita secara kerja kita secara profesional. Jadi orang kalau sudah ada hubungan atau orang pesan sama kita, itu mereka tahu bahwa kerja memang profesional. Iya, betul, setuju. Itu konsep kita karena kita juga harus disiplin ya. Di dalam Tuhan juga sama ya. Dalam Tuhan karena kalau tidak disiplin juga Tuhan nggak mau ya. Harus setia, taat dan disiplin semua. Tapi itulah kuncinya mungkin salah satunya. Wow, ini berarti penutup yang baik gitu ya untuk sesi pada hari ini. Nah, sekarang minta tolong Mbak Dede bisa tolong doain jemaat gitu ya. Mungkin di sini banyak yang usia muda gitu yang masih bergumul kayak tadi. Mungkin juga sedang ada masa-masa pemurnian juga. Nah, minta tolong Mbak Dede bisa doakan teman-teman. Terima kasih. Silakan. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Kami saat ini mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemirsa khususnya Tuhan. Yang bergaul terus mereka di dalam bisnis. Yang bergelut di dalam bisnis Tuhan. Mungkin mereka banyak yang masih kendala-kendala di dalam bisnis. Kami percaya Tuhan biar mereka selalu nomor satu setia dan taat kepada Engkau. Biar diberi hikmat selalu apa yang harus dikerjakan Tuhan. Supaya kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya supaya berhasil. Supaya perusahaan apa yang dipegangnya biarkan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap pemirsa yang masih bergumul. Biar tetap satu kuncinya taat setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati supaya mereka juga diberkati di dalam setiap kehidupan, pekerjaan, keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Pak. Terima kasih. Terima kasih. Taat dan setia ya dipegang kuncinya. Kita percaya sebab Tuhan kita besar dan sanggup melakukan apapun. So kalau kalian stuck jangan pernah putus asa ya. Selalu ada Tuhan. Kita berdoa semoga semua hikmat yang hari ini kita dapat dari narasumber kita bisa jadi berkat buat kalian semua yang di rumah. Oke, stay tune di Jangan lupa like. Oh iya, Mbak lupa nih. Biar semakin viral kan, biar semakin bisa memberkati banyak orang. Pas, memang atmosfer beda karena kita di Jakarta gitu Iya nih. Tolong jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Barangkali ada laporan kemenangan? Oh boleh juga dong, mau ada kesaksian-kesaksian boleh ditulis di komen ya. Supaya bisa jadi kekuatan buat setiap orang lain yang membacanya nanti. Oke? So stay tune di Marketplace Wisdom episode berikutnya. See you! See you, God bless, bye-bye.